Bismillah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Sobat Digi, pembelajar dimanapun berada. Kita lanjutkan di pertemuan keempat ini dalam kelas profesional di menjadi seorang programmer.net. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana cara membuat selection ya. Di pertemuan ini kita akan bahas dan langsung nanti akan dipraktekkan, langsung akan coding kita untuk pembahasan menggunakan looping atau perulangan. Oke, saya sambil share screen, ada sedikit materi yang saya sampaikan intro. Oke, di looping ini di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering mendengar istilah dengan perulangan ya. Misalkan kita diminta mengulang ratusan kalimat, ratusan angka itu ya. Mungkin bagi orang biasanya cenderung akan monoton. Nah, tetapi untuk komputer, nah biasanya nih akan tidak masalah dia harus mengulang 1 juta kali, miliaran kali nggak masalah karena dia pakainya sistem komputer ya. Oke, di sini kita akan bahas ada beberapa jenis looping yang ada di dalam satu programan. Begitupun di dalam .NET, di dalam Visual Basic.NET ada looping menggunakan for, ada menggunakan do while, ada menggunakan while ya. Nah, itu jadi secara konsep di dalam setiap programming akan sama. Nah, kita lihat di sini di dalam looping menggunakan for. Nah, di sini ini ada strukturnya. Strukturnya kalau kita coding di .NET yaitu for, kemudian nama variabel. Nama variabel itu biasanya variabel yang memiliki tipe data yang memiliki predecessor dan successor. Ya. Biasanya itu tipe data ordinal. Contohnya apa? Integer, karakter, gitu ya. Nama variabel sama dengan n awal. N awal ini berarti kapan mulai di start-nya looping. Kemudian to n akhir sampai ke kapan berakhirnya dari looping tersebut. Nah, di sini nanti ada step nilai perubahan, pernyataan di sini. Sini apa yang mau kita lakukan, instruksinya apa yang mau kita lakukan di sini. Kemudian nanti ada secara struktur ada exit for ya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari yang akan kita rancang. Nanti kita akan membuat program seperti ini. Kita akan membuat suatu program langsung di .NET-nya yaitu untuk menggunakan for dulu ya, menggunakan for dulu yang akan kita gunakan. Misalkan nanti akan dirancang suatu desain program. Di sini ada label-label ya, ada menggunakan label data dokter, nomor induk, nama, alamat, telepon, ya. Ini menggunakan text box, ada text box 1, text box 2, text box 3. Ini text box sebenarnya nih, sobat-sobat DJ, sobat pembelajar. Cuma ini bentuknya kita auto size dibuat bold, jadi kita bisa tarik ke bawah. Kemudian combo down-nya dibuat true. Jadi seolah ini seperti apa? Seperti menu ya, seperti scroll down gitu ya. Nah, kemudian ini telepon, ini ada 3 button. Nanti ada button untuk simpan. Nah, simpan itu berarti nanti akan disimpan. Tetapi dalam contoh ini kita belum menggunakan simpanan data ke database. Next, insya Allah di akhir pertemuan kita akan membuat contoh project database, data yang disimpan ke database ya. Di sini datanya akan disimpan sementara, yaitu di RAM dulu berarti disimpan. Nanti ketika diklik button lihat data, jadi akan masuk ke sini di dalam list-list ini. Ada list nomor induk, ada list nama, list alamat, list telepon itu ya. Kita diklik button keluar, ini akan keluar ya. Nah, itu contoh program yang akan kita buat. Sumber dari materi ini diambil dari buku karangan Ade Rahmat Iskandar dengan judul bukunya Dasar-dasar Programan dengan .NET, penerbitnya Alex Media Komputindo 2020. Jadi kalau Sobat Digi ingin mengetahui lebih dalam, silakan bisa diperoleh buku tersebut ya, bisa dibeli mungkin di Gramedia atau di online shop atau marketplace lainnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung codingkan rekan-rekan. Jadi satu permasalahan kita langsung codingkan supaya nanti teman-teman akan langsung paham implementasinya ya. Oke, saya langsung buka di visualstudio.net. Saya share screen-kan. Ini adalah program yang akan kita buat. Ini sudah saya buatkan, rekan-rekan. Jadi cuma untuk caranya berarti caranya seperti apa? Saya kasih contoh di sini supaya teman-teman nanti bisa mencoba. Misalkan di sini dalam formnya, ya di sini kan ada ini, ada
namanya POM ya. Nah, di dalam POM ini ada label-label. Nah, dalam label ini silahkan teman-teman diklik, ditarik saja ke sini. Misalkan label, klik sini, ya simpan. Misalkan kita akan menulis data pasien, diklik di sini. Ini secara default dia akan labelnya mengikuti ke label yang sudah berurutan dari tabel berikutnya. Misalkan di sini udah label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka 11 ya, maka berikutnya adalah 12. Selanjutnya nanti 13. Kita tinggal ubah di sini di teksnya. Misalkan di sini saya tuliskan data pasien, enter aja ya. Nah, ini akan berubah ya. Dan contoh berikutnya apa? Ini menggunakan text box. Tinggal cari aja di sini. Jadi di sini ada yang namanya text box. Nah, simbolnya ini. Klik ya. Nah, tadi saya akan contohkan untuk membuat tabel alamat ini. Tabel alamat ini berarti ininya coba dicari teman-teman, lihat di properties text box-nya. Nah, di sini sebentar, ada yang harus kita ubah. Oke, kalau tidak salah auto size-nya ubah jadi false. Sebentar. Atau bisa diklik di sini nih. Diklik, nah diklik multi line ya. Diklik multi line. Nah, udah bisa ditarik. Tadi itu ada berbagai cara di .NET sebelumnya tidak bisa seperti ini. Di .NET 2010 ke atas itu sudah bisa. Kemudian coba dicari yang tulisannya scroll bar, awalnya none, one, jadi kita pilih ini ada horizontal, vertikal, ada bold, misalkan kita pilih vertikal. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Misalkan nanti untuk alamat gitu ya. Dan selanjutnya, misalkan untuk button gimana? Tinggal klik aja di sini ya. Untuk button misalkan namakan karena ini grupnya di Microsoft, kita bisa pakai katakanlah dan save gitu ya. Berarti nanti untuk keluarnya bisa diklik Ctrl S gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa itu kan nama teks, berarti nama name-nya harus kita ganti. Karena di sini button save tanpa spasi ya. Ini akan menjadi variabel ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya ini kita akan hapus saja yang ini karena sudah saya buat. Jadi silakan teman-teman diikuti rancangannya seperti yang saya rancang. Jadi di sini nanti ada label, ini ada text box, kemudian ini ada button, namanya kan BTN simpan. Kemudian ini di sini bisa lihat di sini teman-teman ya di properties tulisannya BTN simpan, BTN lihat data, BTN keluar gitu ya. Nah ini sebenarnya menggunakan apa? Menggunakan label. Cuma kita hias seperti kotak ya. Ini label 6, label 7, 8, 9, 10 ya. Ini kemudian ini menggunakan list. Ya, teman-teman lihat di sini ada namanya list ya. Ada list, kemudian ini ada list box ya. List box. Klik di sini, kemudian name-nya kita namakan. Name-nya kita namakan dengan list ID gitu ya. Nah, kemudian list ID. Kemudian untuk berikutnya sama, ini namakan list nama, list alamat, list telepon, list diagnosa. Supaya nanti ketika kita buat codingan, ini akan menjadi si nama variabel tersebut ya. Nah ini kalau teman-teman namanya silakan dieksplorasi saja. Misalkan ini namanya merah, saya ubah back color-nya jadi red ya. Teman-teman maunya warna apa silakan disesuaikan. Misalkan diubah jadi orange gitu ya. Ini jadi orange gitu ya. Kita ubah ini jadi katakanlah apa tuh tomato. Nah, ini diubah jadi warnanya menjadi forest green gitu ya. Nah, silakan dicoba-coba nanti. Oke. Ini untuk rancangannya. Selanjutnya kita akan coba cek dulu sebelum coding teman-teman. Ini namanya adalah TXT-ID. Harus kita perhatikan betul. Kenapa? Karena nanti ketika kita buat codingnya, nah nanti ketika kita ketikkan kalau tidak diubah nama name-nya, ini default-nya berarti masih text box 01 katakanlah, text box 02 ya. Nah, text ID ini text nama, name-nya kita ubah. Ini text alamat, text telepon, text diagnosa ya. Ini button simpan atau BTN simpan, button lihat, button keluar. Ini tadi list nama, list ID, list nama, list alamat, list telepon dan list diagnosa. Nah, sekarang kalau kita sudah beres membuat rancangan, yang kedua tadi kita membuat setting properties-nya.
Selanjutnya kita akan membuat untuk codingannya. Nah, codingannya berarti kita klik di sini di button simpan ya, rekan-rekan. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, oke, sekarang kita akan deklarasikan. Kita lihat fokusnya teman-teman ke sini dulu nih di bawah public class FM data dokter. Jadi kenapa kok ada FM data dokter? Karena nama si form-nya kita ubah name-nya di sini jadi FM nama dokter itu ya. FM data dokter ya. Kan namanya FM data dokter si nama kelasnya, public kelasnya. Di dalam konsep OOP suatu program itu di dalam kelas ya. Jadi di dalam .NET juga sama. Public class ya. Jadi nanti N class gitu ya. Di Java sama ya, public class apa namanya, kemudian N class-nya di dalam kurawalnya gitu ya kalau di Java ya. Kemudian kalau di Python hampir sama juga, semua yang OOP ya. Cuma dia beberapa standar di Java ada titik komanya, jadi Python itu lebih mengkombinasikan, ada sebagian diadopsi dari .NET, sebagian dari Java gitu ya. Oke, kita akan jelaskan dulu contohnya. Misalkan di sini kita akan deklarasikan jumlah data sebanyak 3, tipenya byte. Jadi kita deklarasikan dim jumlah underscore data, karena tidak boleh ada spasi ya. Sobat TG boleh digabungkan atau boleh pakai underscore. Jadi jumlah underscore data S byte sama dengan 3. Jadi kita akan mendeklarasikan jumlah datanya asumsinya 3. Kalau jumlah datanya ingin 5, tambahkan lagi 5. Ingin 10, tambahkan 10. Ini contoh saja ya, bisa diubah ya teman-teman. Dim indeks data S byte sama dengan 0. Jadi indeks datanya dari 0. Kemudian data pasien 3, 5. Jadi ini asumsinya 3 itu tadi batas apa? Katakanlah jumlah datanya ya 5, katakanlah contoh dari 5 itu adalah indikator yang ingin kita ulang tadi. Misalkan tadi ada dari ID pasien, satu ada nama, ada alamat, ada telepon, kemudian ada diagnosa penyakit. Nah, semuanya itu nanti akan masuk ke dalam list ini. List ID pasien, list nama, list alamat, list telepon, list diagnosa itu ya. Oke. Kita kembali lagi. Jadi 3, 5 ya. Jadi kalau itu tergantung variabelnya tadi ya. Nah, kemudian jadi ini adalah yang disebut dengan deklarasinya yang global ya. Nah, kita masuk tadi ke yang simpan. Jadi ketika di sini dalam form di double klik, nah kita masuk ke dalam simpan ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Jadi setelah default akan tercipta nanti ada private sub button simpan. Ini berarti adalah prosedurnya, objek modifiernya private atau hanya berlaku untuk modul ini. By file ya ini kita abaikan saja, itu adalah konsep-konsep dari prosedur itu ada di yang namanya ada prosedur by value, ada by reference. Nanti akan saya jelaskan di bahasan mengenai prosedur dan function. Cuma ini adalah bawaan yang ada dari codingannya si .NET ya. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin itu. Nah, kita langsung ke coding yang kita buat sendiri dari sini nih. Nah, kita lakukan dengan seleksi if indeks data lebih besar jumlah data dikurangi 1, maka list sudah penuh. Ini artinya kita seleksi dulu. Jika indeks datanya katakanlah melewati dari jumlah data min 1 itu kalau dimulai dari 0 ya indeksingnya ya, artinya sudah penuh. Jadi kalau misalkan datanya tadi hanya 3, data sudah diinput 1, 2, 3. Maka pesannya kalau 3 diinputkan sudah penuh gitu. Jadi kalau misalkan kita masih 1, masih 2, masih boleh gitu ya. Nah, kemudian else jika tidak, artinya indeks datanya kurang dari itu, kurang dari jumlah data yang kita indikasikan dengan tadi constraint-nya itu penuhnya sampai 3 gitu. Nah, maka artinya jumlah datanya masih bisa diinput. Maka data pasien, nah data pasien itu berarti dari mana nih? Dari si variabel yang sudah kita deklarasikan, indeks data yang ke 0 diisi dengan txt id titik text. Ini nanti akan kembali baca ke sini nih teman-teman ya. Jadi data yang ke 0 diisi dengan id pasien gitu ya. Data ke 1 nama, data yang kedua alamat gitu ya. Sini ya. Data pasien indeks data yang ke 1 diisi dengan txt nama titik text. Data pasien untuk indeks data yang kedua diisi dengan txt alamat titik text. Indeks data yang ketiga diisi dengan txt telepon.
data pasien untuk indeks data keempat diisi dengan txt diagnosa ya. Begitu selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ketika kita klik simpan, kita harapkan si kursornya hilang itu. Makanya atau si data yang diinput itu seolah-olah udah masuk ke database. Jadi kita tambahkan seperti ini, text ID titik text ini dalam peti ganda artinya dikosongkan, teks nama titik text dikosongkan, alamat, telepon, diagnosa, teks ID titik fokus. Jadi nanti si kursornya akan di sini bergerak di sini gitu ya. Nah, selanjutnya indeks data plus 1 gitu ya. Jadi nanti kita indeks datanya dia berada di list indeks berikutnya. Oke, nif ini adalah bawaan dari if. Kalau kita ngodingnya di .NET otomatis tampil. Kalau gantikan if ada nif. Private otomatis ada nsub. Ini adalah satu blok prosedur ya. Oke, prosedur masih bingung, nanti kita akan bahas. Ini contoh untuk script button simpan. Kita sekarang klik di script lihat data. Nah, artinya di sini kita lakukan coding, sobat Digi, sobat pembelajar. Jadi kita deklarasikan dim ESByte tadi ya. Kita lihat di strukturnya bahwa for dia memerlukan ada suatu nama variabel. Variabel itu yang saya sampaikan tadi ada katakanlah tipenya yang memiliki ordinal. Maka di sini contohnya bisa byte. Byte itu kan kalau di Pascal itu dari 0 sampai 255. Integer kalau di Pascal itu dari min 32.766 sampai 32.767 gitu ya. Itu dari negatif sampai positif tapi nilainya bilangan bulat gitu ya. Jadi di sini dim ESByte. Nah, sekarang kita clear dulu supaya kalau kita lihat di sini semuanya kosong dulu gitu ya. Di sini kosong dulu. Maka di sini list id.items.clear itu untuk mengosongkan si list tadi. List nama.items.clear itu ya. List alamat.items.clear dan selanjutnya sampai ke diagnosa. Nah, selanjutnya kita seleksi if indeks data lebih besar daripada 0, maka artinya nih kita akan melakukan looping ya. Nah, ini loopingnya nih. Tadi yang teman-teman ya akan kita bahas di sini, kita buat loopingnya. Nanti kita menggunakan looping for. For ini untuk looping yang sudah diketahui tadi akan dihitung sebanyak 3 kali katakanlah. Berarti for i ini berarti adalah variabel pencacah pengulangnya. Disebutnya pencacah pengulang ya. Sobat TJ atau variabel untuk counternya itu ya. For i sama dengan 0 dari 0 to. Nah, ini yang biru ini itu udah bawaan dari reserved word-nya. Kata cadangan dari .NET. Jadi kalau for pasangannya dengan to, while dengan do itu ya. Nanti do dengan while itu ya. Nah, for i sama dengan 0 to index data min 1. Nah, baru kita masukkan. Kita akan simpan di mana tadi? Kita akan simpan di list data tadi. Makanya kita simpan tadi list id.items.add katakanlah data pasien i yang ke 0 itu ya. Yang ke 0 itu kan untuk yang ID pasien di sini. Dari sini ID pasien masuk ke sini gitu ya. List yang ke-1 dari nama masuk ke list nama gitu ya. Nah, begitu selanjutnya. Berarti list nama .items.add data pasien i1. List alamat .items.add data pasien i2 itu ya. List telepon .items.add data pasien i3 itu ya. List diagnosa.items.add data pasien i yang keempat itu ya. Jadi counternya selalu mengikuti dengan jumlah data yang bersesuaian ya. Jadi data nama masuk ke list nama, data alamat masuk ke alamat, data diagnosa masuk ke data diagnosa gitu ya. Dan selanjutnya ya, for next ya. Jadi for defaultnya next, and if ini berarti ngebloknya yang ini. Ini otomatis dari si .NET-nya. And sub otomatis dari ini. Ya, itu adalah codingannya. Untuk yang keluar kita tinggal menambahkan and saja. Jadi perintahnya tetap nanti private sub button keluar klik bla 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 bawaan .NET-nya kita ketikkan saja and ini and sub. Nah, ini codingan lengkapnya ya tadi dari atas. Kita bacanya berarti tadi deklarasikan dulu. Sudah deklarasikan kita bikin script untuk button simpan.
Sudah klik button simpan, kita bikin script atau kode program untuk button yang lihat. Nah, selanjutnya kita bikin untuk yang keluar itu ya. Nah, sekarang kita akan coba running. Kita running, saya run ya, ini tampil nggak nih rekan-rekan? Coba saya harus stop share dulu ya kayaknya supaya tampil. Oke, ini ya. Nah, sekarang udah tampil nih di Fornex ini ya. Fornex, misalkan kita akan coba ID pasiennya katakanlah P101, nama pasiennya katakanlah Toto, alamatnya katakanlah Jaksel 23, teleponnya katakanlah 9988765 itu ya. Dia penyakitnya katakanlah yang ringan aja lah, diare itu ya. Klik button simpan. Nah, ketika diklik button simpan, data tersebut akan disimpan sementara di memori. Artinya tidak disimpan ke database karena kita belum mengkoneksikan dengan database. Nanti kita akan buat di project ini, insya Allah di akhir pertemuan menggunakan database ya. Nah, selanjutnya kita buat katakanlah ada P102 gitu ya. Nah, pasiennya katakanlah Titi gitu ya. Alamatnya adalah Jaktim 45 itu ya. Teleponnya 1234567. Dia penyakitnya adalah demam gitu ya, hanya demam aja lah, yang ringan-ringan aja ya. Simpan ya. Nah, kita coba klik button lihat data. Nah, ketika diklik, nah, tadi kan masuk ya. P101 nama Toto, Jaksel 23, teleponnya ini, penyakit saya diare itu ya. Kemudian P102. Nah, kita coba sekarang satu lagi, P103. Namanya adalah Budi, misalkan alamatnya adalah Subang, misalkan ya, ngarang saja 456, teleponnya ngarang saja, contoh saja ini penyakitnya adalah tipes ya, misalkan ya. Klik simpan, kayak kita simpan, datanya masuk ya. Nah, ketika saya coba masukkan data yang keempat, ini ya, P105 namanya ngarang saja SDAS, FWD, saya coba data dummy dulu ya, telepon nih. Ketika diklik, list sudah penuh. Ya, kenapa? Karena tadi kita hanya membuat datanya tiga ya. Jadi loopingnya misalkan beberapa kali. Dan kita set sampai 1000 kali. Jadi orang nanti bisa nginput ke datanya, ke database katakanlah sampai 1000 kali. Katakanlah fasilitas di rumah sakit tersebut ada 999 kamar katakanlah. Itu ya. Oke, Sobat Digi, itu untuk yang pertama, pembahasan dengan for. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan kembali. Selain dengan for, ada apa lagi sih di .NET ini? Ya, sepertinya di .NET lebih dari satu gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan do while structure ya. Do while sama. Jadi kalau di dalam for, tadi sudah diketahui dengan pasti. Nah, kalau di dalam menggunakan do while, menggunakan while, ini ada yang disebut nanti dengan yang namanya inisialisasi, kemudian ada yang disebut dengan terminasi. Inisialisasi itu pemberian nilai awal, dan terminasi itu pemberian nilai akhir. Jadi pemberian awalnya mau di-set berapa, nilai akhirnya mau berhenti di dalam kondisi seperti apa gitu ya. Ini strukturnya adalah do while, kondisi, pernyataan, exit do, pernyataan di sini loop gitu ya. Nah, misalkan ini adalah kita akan merancang hampir sama, dan saya ambil dari buku yang sama juga referensinya, di buku yang berjudul Dasar-dasar Programming dengan .NET, pengarangnya adalah Mati Iskandar, penerbit Alex Media Komputindo ya. Nah, silakan rekan nanti bisa kalau mau belajar lebih detail di sana juga, silakan penjelasan lebih detail, dan tersedia juga beberapa codingannya ya. Oke, di sini tadi skripnya hampir sama ya dengan do while ini. Misalkan ada nomor induk, nama, alamat, telepon, sengaja saya terbedakan. Kita hanya akan menggunakan si aplikasi ini, tapi dengan pendekatan looping yang berbeda. Artinya ada skrip yang berbeda gitu. Tetapi konsep pemahamannya sama itu ya.
Oke, kita akan kembali menggunakan .NET. Kita mau kembali menggunakan .NET. Saya share screen lagi ke .NET. Oke, sekarang kita akan cobakan file yang sudah saya buat juga untuk mempermudah penjelasan materi biar kita lebih komprehensif dan teman-teman lebih belajar secara lebih banyak ya. Nah, kalau saya rancang kan pasti materinya akan habis nanti. Dalam perancangan pertemuan saja bisa jadi berapa belas menit, berapa puluh menit gitu. Esensinya tidak dapat, tapi kalau saya sudah coding duluan, sudah siapkan duluan gitu, maka pembahasannya mungkin singkat, 30 menit, 40 menit, tetapi teman-teman dapat ilmunya yang lebih holistik ya, insya Allah ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini namanya katakanlah FM do while. Ini namanya ya FM do while data dokter ya. Jadi ini ketika diklik tuh FM do while underscore data dokter. Asumsinya sama dengan tadi. Jadi kita ada nomor induk, nama, alamat, telepon gitu ya. Cuma tidak ada diagnosa itu. Artinya di list datanya di sini hanya list nomor induk, list nama, list alamat, dan list telepon. Ini sama berarti kita sesudah caranya kita ngoding itu adalah pertama kita rancang, kemudian kita susun propertiesnya. Berarti ini adalah namanya txt nomor underscore induk, txt nama, txt alamat, txt telepon. Ini adalah button simpan, button lihat, dan button keluar. Ini adalah list nomor underscore induk, list nama, list alamat, dan list telepon. Yang atasnya label, biarkan aja. Misalkan label 6, label 7, kebalik, nggak apa-apa. Kalau kita tidak buat sebagai variabel di dalam codingannya, nggak apa-apa. Oke, pertama klik button simpan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ke atas di sini ya. Kita buat deklarasi global dulu. Di sini kita deklarasikan di jumlah data S byte sama dengan 3, asumsinya berarti hanya 3 data. Kalau saya mau ubah jadi 5 gimana? Ya tinggal ubah aja jadi 5. Looping maksimumnya 5, ini sesuaikan gitu ya. Loopingnya maksimumnya 5 gitu ya. Nah, kemudian indeks data S byte sama dengan 0, data dokter tadi dari 5, 4 itu untuk apa? Tadi adalah field name yang akan kita buat. Ini kan ada 4, nomor induk, nama, alamat, telepon. Dari sini kan nomor induk, nama, alamat, telepon. Dari sini dari text box kan masuk ke sini gitu ya. Nah, kemudian string ya, karena string yang kita inputkannya ya. Kalau datanya katakanlah angka, floating point, maka kita ubah menjadi teman-teman ubah katakanlah menjadi tipenya bisa tipe data in atau tipe data plot gitu ya. Oke, kemudian saya klik button simpan. Codingnya hampir sama. Jadi if indeks data lebih besar jumlah data min 1, then maka message box list sudah penuh. Else artinya ini datanya selama belum penuh. Data dokter, indeks data yang kenal diisi dengan teks nomor induk titik teks. Data yang indeks data ke-1 diisi dengan teks nama titik teks. Yang kedua diisi dengan teks alamat titik teks. Yang ketiga dengan teks telepon titik teks. Selanjutnya semuanya dikosongkan dulu. Teks induk teks kosongkan, yang nama kosongkan, alamat telepon dikosongkan, nomor induk fokus. Jadi si kursornya nanti bergerak di sana. Nah, kemudian indeks data plus 1. Nah, selanjutnya kita buat di yang list data sama ya. Nah, kita yang membedakan di sini rekan-rekan ya. Nah, di sini kita deklarasikan dim i s byte sama dengan 0. Ini adalah yang disebut dengan terminasi. Dengan inisialisasi, pemberian nilainya. Jadi dalam file itu pemberiannya harus jelas. Dari berapa nih? Data tadi yang diulangi sebanyak 5 gitu ya. Kita mulainya dari berapa? Dari 0 gitu ya. Kalau misalnya kita ulangannya kondisi inisialisasinya lebih besar daripada yang disyaratkan, bisa jadi loopingnya tidak dijalankan atau hanya dijalankan satu kali by sistemnya gitu ya. Kemudian list nomor induk items.clear, semuanya kita kosongkan dulu. Kita seleksi jika indeks data lebih besar daripada 0, maka kita lakukan loopingnya. Nah, kalau tadi di dalam for, langsung for diikuti dengan counternya atau nama pengulangnya. Kalau di dalam do while, kita deklarasikan do while i kurang dari indeks data. Nah, langsung kita masukkan tadi si perintah-perintah instruksinya. Jadi list nomor induk titik item titik add sama dengan data dokter
yang ke I, 0. Nah, teman kalau nanti belajar codingnya ya tinggal diklik aja ya. Saya kasih contoh ya, ada hint-nya ya. Add. Nah, di sini udah ada add ya tuh ya. Tinggal diklik aja ya. Ditekan lagi spacebar itu ya. Nah, kemudian di ini supaya tidak mengurangi salah coding ya. Oke. Kemudian data yang I yang ke 0. Selanjutnya list nama item add data dokter I yang ke 1. Kemudian berikutnya adalah item add-nya data dokter I yang kedua. Berikutnya adalah data dokter I yang ketiga. Nah, ini yang disebut dengan terminasi, teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin komentar ya di .NET pakai tanda petik 1 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di Python di Java kan slash 2 kali ya. Kalau di .NET tidak dikenal, setiap program punya aturan tersendiri ya. Ya, jadi ini ya. Jadi jangan langsung diketikkan di sini komentar itu, nanti jadi error ya. Nah, kita kasih keterangan di sini I sama dengan I plus 1. Artinya gini, kita akan looping menyediakan data di input itu sebanyak 5 itu ya. Jadi 0 tambah 1 nanti 1 tambah 1 2. Terus data yang ke-1 di input, kedua di input, ketiga di input, keempat di input, kelima di input. Nah, data yang ke-6 si program looping ini akan ngecek 5 tambah 1 6. Oh, datanya di input 6, berarti listnya sudah penuh. Ini yang disebut dengan terminasi. Ini yang disebut dengan tadi inisialisasi. Nah, kemudian loop itu ya. Do while loop itu ya. Nah, untuk yang keluar sama ya, hanya klik tuliskan N saja. Nah, kalau kita running, kan, maka di sini dia akan tampil oke, sebentar, mohon maaf nih, ada sedikit. Oke, ada sedikit trouble, sebentar. Bisa jelaskan dulu sedikit naratif ya, sebentar. Data-nya tadi ada sedikit looping. Oke. Nah, udah tampil ya. Di sini bisa lihat rekan-rekan, Sobat Digi, perulangan dengan while. Saya coba misalkan satu-satu, namanya adalah Ferry, alamatnya adalah katakanlah Bandung, telepon, ini gitu ya. Kita simpan. 1-2, namanya adalah Gigi, alamatnya adalah Jakarta, telepon, ini simpan gitu ya. Ketika kita simpan, datanya akan masuk. Terus kita coba lagi, katakanlah hanya datanya saja. Berarti datanya pun akan masuk ya. Simpan lagi, hanya si nomor ID-nya saja, simpan lagi, masuk ya. Nah, saya simpan lagi, masuk ya. Ini datanya udah 5 nomor induknya. Saya masukkan data yang ke-6 nih, misalkan 777, simpan. Nah, ini sudah penuh gitu ya. Gitu ya. Oke, Sobat Digi, semoga bisa dicobakan dan bermanfaat buat karir dan kehidupan rekan-rekan. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan atau sesi selanjutnya di bahasan menjadi programmer.NET dari nol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.